warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang hal yang berkaitan dengan apa? Dengan istinja. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan mujibatul ghusl. Kita akan mulai bab baru yang berkaitan dengan al-ghusl. Sila dibaca Ustaz Syahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Mujibatul ghusli الموت والحيض والنفاس والولادة ولو علقة ومضغة وبلا رطوبة والجنابة بخروج المني ويعرف بتدفكه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا وبإلاج الحشفة أو قدرها في فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة. Yakfi. Mujibatul ghusl. Faslun mujibatul ghusl. Kata-kata mujibat maknanya hal-hal yang mewajibkan, hal-hal yang mewajibkan. Di sini yang mewajibkan di sini bukan mewajibkan secara aklan, tapi mewajibkan secara syar'an. Maknanya hal-hal yang akan dikatakan disebutkan oleh musannif ini adalah hal-hal yang secara syariat akan membuat mandi itu wajib. Maknanya kalau kita tak mandi kita boleh berdosa, kita boleh berdosa. Tapi bila berdosanya, bila wajibnya tidak kena selesai haid langsung mandi, tak macam itu. Akan tetapi inda iradatis sholat. Maknanya kalau Anda nak sholat Anda kena mandi. Saya sekarang junub, seumpamanya ada orang punya istri, berhubungan dengan istrinya pukul 10 pagi. Apakah dia wajib langsung mandi? Nah, akan tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, dia nak sholat zuhur, dia kena mandi seperti itu. Wah deh, jangan dikira mujibatul ghusl yakni fauri. Bezakan antara wajibnya dan apakah wajib itu fauri am ghairu fauri. Dan kita akan belajar di usul fikih di waraqat bahwasanya yang namanya wajib itu layak tadil fauriyah, tidak mewajibkan langsung, langsung. Oke. Mujibatul ghusl dibilang walau hukman li muslimin ghairu syahid al mautu walau hukman ai fi hukmil maut. So mujibatul ghusl hal-hal yang mewajibkan ghusl. Makna ghusl di sini as-sayalan. Dibilang boleh Anda katakan al-ghuslu atau al-ghuslu sama. Al-ghuslu au al-ghuslu. Lughatan bi fathil ghain afsah min dhammiha. Maknanya dhammiha al-ghusl itu lughatun fasihah. Lughah yang fasih, akan tetapi Anda menggunakan fathah al-ghuslu lebih lebih fasih. Lebih fasih. Oke. Tapi kalau kita terjemah al-ghuslu basuh. Al-ghuslu basuh. Iya, itu kalau terjemahkan bahasa Melayu macam itu. Tapi apakah memang maknanya al-ghuslu itu basuh saja? Atau mandi? Atau sesuatu yang lebih umum daripada mandi dan basuh? Karena itu kan dibilang al-ghuslu awi al-ghuslu itu lughatan as-sayalan. Dia mengalir. Dan membasuh hanyalah salah satu aplikasi dari mengalir. Karena kalau Anda mengalirkan air itu ke salah satu anggota tubuh dibilang ghuslu. Tapi kalau Anda mengalirkan air itu ke semua tubuh dibilang mandi sama. Karena membasuh dan mandi ada satu titik temu. Apa itu? Sayalanul ma. Anda kalau tengok tengok beberapa dictionary yang memang dictionary itu ingin untuk mengembalikan semua ma'ani itu ke makna wahid dan selainnya itu aplikasi,
atau Mas Sodik, Anda akan tengok bahwasanya makna al-ghusl itu hanya satu. Di sini dibilang saya lanul ma'u ala syai'. So tengok, saya lanul ma'i ala syai'. Mengalirnya air terhadap sesuatu. Sama. Di dalam basuh pun ada yang namanya sayalan, mandi pun ada yang namanya sayalan. Dari makna umum daripada ghusl adalah sayalan. Oke. Wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin walau manduba fayadkhulu ghuslul mayyit. Di dalam syariat yang namanya mandi adalah mengalirnya air terhadap atas semua badan dengan niat yang khusus, walaupun niat itu niat sunnah. Karena itu mandi itu boleh jadi mandi wajib, boleh jadi mandi boleh jadi tak wajib tak sunnah. Mandi yang harus atau mandi yang boleh, mandi yang mubah. Mandi kita biasa itu mandi yang mubah. Kecuali kalau kita meniatkan dengan mandi itu mandi yang baik, ketika itu mandinya menjadi berpahala, bukan karena mandinya tapi karena niat. Oke. Mujibatul ghusl, makna mujibatul ghusl adalah hal-hal yang menjadikan ghusl itu wajib. Apa itu? Yang pertama al-mautu. Al-mautu, mati. Maknanya mati ini mewajibkan mandi. Bukan yang wajib mandi itu mayitnya, bukan. Mayit sudah tak boleh mandi, namanya saja mayit, mati. Yang wajib mandi adalah orang yang hidup. Maknanya orang yang hidup wajib untuk memandikan mayit. Dan wajib di sini bukan wajib fardul ain tapi fardul kifayah. Bukan maknanya semua wajib memandikan. Ulama kalau semua wajib memandikan kasihan mayitnya nanti. Kasihan mayitnya. Mandi berapa kali tuh mayitnya? 1 kali saja. Akan tetapi subhanallah di Tarim itu ada seseorang namanya Abdul Qawi Bafadol. Dia ini mutakhasis di dalam ghuslul mayyit. Jadi kalau ada orang-orang gitu, karena ghuslul mayyit ini teori, insya Allah semua orang boleh teori. Tapi ketika praktikal, alamak. Ada orang tengok mayit takut, ada yang tengok mayit takut. Saya ini termasuk yang takut pula. Saya ini termasuk yang takut. Abdul Qawi Bafadol ini adalah orang yang memandikan hampir semua habaib tarim. Abdul Qawi Bafadol ini. Sekarang para masyayikh ini kalau pas bab ini biasanya mereka mengirim beberapa muridnya ke Abdul Qawi ini. Nanti Abdul Qawi akan ajarkan, dibantu gini. Ada sepupu saya namanya Fahmi Skaf, dia macam mutakhasis di dalam hal-hal macam ini. Untuk apa? Memandikan mayit. Memandikan mayit itu fun. Ada orang itu di tempat saya, di Tulungagung itu, tempat saya itu banyak orang itu memandikan bukan di dalam ruang, bukan dalam bilik, tapi di luar. Jadi semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok. Dan ini haram, Ini haram, tak boleh. Perempuan biasanya diletak hanya tempurung kelapa, hanya sini dan sininya. Saya tak tahu kenapa buat macam itu. Bukan hanya di kota saya, tapi banyak hal-hal. Saya pernah tengok itu. Yang buat orang Islam. Sekarang saya tak tahu. Yang buat orang Islam. Saya tak tahu. Islam otak saya tak tahu. Tapi hal-hal seperti ini di syariah haram. Karena kita ta'amul dengan mayit itu macam orang hidup. Kalau orang hidup di macam itu dia marah tak? Selama dia marah, maknanya ketika mati pun dia tak boleh dibuat macam itu. Tak boleh dibuat macam itu. Oke. Itulah makna mati. Dan mati ini banyak sekali ulama ini khilaf. Mati ini hal huwa amrun wujudi atau amrun adami. Suf indal mutakallimin alal mu'tamad anal wujudi ini amrun adami. Amrun adami. Dia bukan sesuatu yang hidup. Dia bukan sesuatu yang hidup. Dia bukan sesuatu yang ada. Akan tetapi mati ini adalah pemutusan kontrak antara roh dan jasad. Antara roh dan jasad. Lah, pemutusan hubungan antara roh dan jasad itu
namanya apa? Ada. Mati. Dan hubungan ini dia ini amrun nisbi, dia tuh nisbah saja. Wa nisbah laisa syai'an wujudan. Laisa syai'an wujudan. Dia hanya sesuatu yang hubungan antara Suatu. roh dan jasad. Pemutusan hubungan ini dikatakan mati karena alal mu'tamad indal asy'ariyah, manusia itu adalah roh. Manusia itu adalah roh. Setelah mati itu roh akan mempunyai hukum yang berbeda dengan Jasad. jasad. Ada yang mengatakan roh itu amrun wujudi. Terus ketika amrun wujudi itu apa yang dia tiadakan itu apa saya tak tahu. Tapi alal mu'tamad indal asy'ariyah al mautu Adami. amrun adami. Al mautu amrun adami, atau dibilang dengan nama qat'ul imdad atau apa. Qat'ul imdad atau apa. Kalau kita kita ambil itibari tak kena. Hah? Dia lah ambil itibari tak kena. Sama itu amrun itibari. Sama. Sama amrun itibari itu huwa mawjudun fid dhihn wa ghairu mawjudun fil waqi'. Itu sama saja. Tapi harus ada intiza dari syai'un mawjudun fil kharij, itu boleh dikatakan itibari. Intinya menurut Asy'ariyah bahwasanya al maut itu apa? Adami. Amrun Ada. adami. Karena kenapa? Karena banyak Asy'ariyah itu mengatakan ar-ruh hadza abadiyun. Roh ini apa? Abadi. Karena roh ini wujuduhu masbukun bil adam, tapi dia tidak akan ada akhir. Rohnya manusia seperti itu. Setelah diciptakan dia tidak akan mati. Kenapa? Karena setelah mati jasadnya maknanya dia akan di surga ataupun di neraka, dan neraka dan surga itu kekal. Neraka dan surga itu kekal. Karena itu para Asy'ariyah mengatakan maut ini hanya qat'ul alaqah baina jasadi wa ruh. Faqatul alaqah, fal ilaqah ini dia sesuatu yang adami, sesuatu yang ada. Karena itu banyak sekali yang mengatakan mati itu bukan sesuatu yang wujudi, bukan sesuatu yang wujudi. Wa man qala bi annahu wujudi istadalla bi qoulihi ta'ala khalaqal mauta wal hayata. Fa selama ada kata-kata al-khalaq, kata-kata al-khalaq itu indah ahli sunnah al-ijad minal adami ilal wujud. Fa maknanya al-maut itu syai'un wujudi ghairul hayat yudadul hayat. Yani kullun minal fariqaini adillatun. Akan tetapi akan juga yatawajjah alaihimal iskalat. Akan ada juga beberapa problem. Anda cakap wujudi ada problem, Anda cakap adami pun ada problem. Wa kullun mawjudun fi mahallihi minal mutawwalat. Kullun mawjudun fi mahallihi minal mutawwalat. Al-mautu maknanya al-maut ini akan menyebabkan orang yang masih hidup itu wajib untuk memandikan orang yang sudah mati. Dibilang walau hukman, seperti fadakhala siktu al-baligh arba'ata asyurin wa in lam tadhhar fihi amaratu hayat. Begitu pula bayi yang keguguran sudah sampai 4 bulan, dia juga dimandikan, padahal dia itu hakikahnya dia belum hidup. Karena yang namanya hidup itu Anda harus hidup di dalam dunia nyata, bukan di dalam janin. Karena itu dibilang mati secara hukum. Karena yang namanya mati itu harus setelah hidup. Anda tak pernah hidup, bagaimana Anda nak mati? Karena itu dibilang bayi yang berumur 4 bulan terus keguguran, dia kan tidak keluar hidup terus mati, tak macam itu. Dia keluar dalam keadaan mati langsung. Ketika dia dalam mati, maknanya dia tidak pernah dalam keadaan hidup. Kalau dia tidak pernah dalam keadaan hidup, macam mana dia nak mati? Karena yang namanya mati dan hidup itu adalah sesuatu yang mudhofan bil idhofah. Karena itu dibilang al-mautu walau hukman. Walaupun terus macam mana dia dibilang mati? Dibilang mati karena kita nuqaddir annahu hayyun fi batni ummi. Fi batni ummi. Hakadha faqat. La akthar wal aqal. Wal haidu wal nifas. Makna al haid wan nifas ini bukan haid dan nifasnya yang mewajibkan mandi, akan tetapi inqita'ul haidi wan
wan nifas. Bukan ketika wanita haid itu wajib mandi, bukan begitu. Karena kalau wanita itu haid, kemudian ketika haid dia mandi, bukan wajib lagi, haram hukumnya. Kenapa? Karena dia mengetahui mandi itu tak sah, tapi dia tetap melakukan mandi. Maka mandinya haram. Anda sudah tahu sholat tak sah, tetap saja sholat. Macam mana hukumnya? Haram. Anda ada unsur mocking terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu ini tak sah, tapi tetap dilakukan. Karena itu al-haid wan nifas bukan adanya haid dan nifas, akan tetapi ingkita, terputusnya haid wan nifas, selesainya haid wan nifas. Dibilang ijma'an ma'al ingkita wa iradati nahwis sholat. Dibilang al ingkita wa iradatu nahwis sholat, terputusnya haid dan ketika dia nak sholat. Wadah. Tapi kalau saya tak nak sholat sekarang tak apa-apa, tak apa-apa. Mandi masih belum wajib. Tapi kalau saya nak mandi sekarang sah tak? Sah saja. Wajib tak? Tak wajib. Dia wajib mandi kalau dia nak sholat. Jadi ini kena di apa? Kena di headline bahwasanya mandi itu wajib ketika nak sholat. Ketika nak sholat, kalau tak nak sholat tak wajib mandi. Anda boleh mengakhirkan, walaupun hukumnya makruh. Makruh. Al mautu wal haidu wan nifasu wal wiladah. Wal wiladah. Begitu pula al wiladah. Melahirkan, melahirkan. Walau alaqatan wa mudghatan wa bila rutubah. Walaupun yang dilahirkan itu hanya alaqah. Maknanya dia keguguran masih dalam awal-awal kelahirannya. Karena itu yang keluar hanya alaqah. Alaqah ini segumpal darah, mudghah segumpal daging. Wa bila rutubah. Walaupun mudghahnya itu, dagingnya itu kering. Ada kan daging itu masih basah, tapi daging ini kering. Macam apa katanya? Dendeng. Orang bacanya dendeng juga. Sedap. Apa ini jadi tak sedap? Anda tengok dendeng sapi mungkin. Dendeng bila rutubah. Kenapa kok melahirkan walaupun dia itu segumpal darah atau segumpal daging, walaupun segumpal dagingnya itu kering, dia wajib mandi? Apa sebabnya? Banyak ulama itu mengatakan sebabnya itu karena yang namanya anak itu adalah mani. Anak itu adalah mani. Anak itu adalah mani. Seperti kita wajib mandi ketika keluar sperma, maka keluar anak pun, wanita yang keluar anak wajib mandi. Kenapa? Karena anak itu adalah mani. Dan kalimat taklil ini dibantah oleh beberapa ulama, mengatakan kalau memang sebab mandi wajib karena melahirkan itu, anak itu terbuat dari mani, karena anak itu kan maninya laki-laki dan maninya perempuan, mani laki-laki dan maninya perempuan. Maknanya bukan tidak harus melahirkan, setengah melahirkan saja. Setengah melahirkan. Jadi masih anaknya setengah, dia sudah wajib mandi karena setengah anak juga mani. Tapi tidak ada yang mengatakan keluar setengah anak, harus keluar anaknya keluar semua. Bukan semua keluar semua. Harus anaknya itu keluar semua. Karena itu dikritik taklil ini, kemudian para ulama itu mengatakan bahwasanya at-taklil al-hakiki di dalam illah al-hakikiyah, sebab yang hakiki di dalam wajibnya mandi karena wiladah itu bukan karena anak itu sebagian anak itu dari mani, akan tetapi karena keluarnya anak adalah waktu biasanya keluarnya nifas. Dibilang khurujul walad madinatun. Ini kata-kata Madinah ini penting.
Karena nanti di usul fikih itu kata-kata ini akan dibahas, terutama di qawaid fikih ya. Madinah ini apa ya? Mahalludun. Mahalludun. Sof tengok. Kenapa? Sof tengok. Kenapa tidur itu membatalkan wudhu? Karena tidur itu adalah tempat di mana biasanya orang itu pegang-pegang kemaluan. So, dia bukan yang kemaluan atau tidur itu. Tapi biasanya kalau Anda tidur, kemaluan Anda terpegang, Anda boleh keluarkan kentut ataupun apa? Dibilang madinah. Lah, dibilang yunazzalul madinah manzilatul ma'innah. Pernah dengar itu? Tak pernah dengar? Yunazzal, tulis ini penting. Tak pernah dengar. Kalau Syekh Said habis sudah. Anta masa dulu ada anak Syekh Said macam cakap perkara penting. Anda tak ada yang tulis. Anta pernah dengar itu? Tak pernah dengar. Kenapa tak tulis? 30 menit hanya marahi anak. Yunazzalul madinah manzilatul ma'innah. Ma'innah ini hakiki. Sof tengok ya. Saya beri contoh yang lebih real mungkin ya. Kenapa bepergian itu membolehkan qashar? Anda kalau pergi jauh kan boleh qashar kan? Qashar atau jamak. Kenapa? Karena safar tak ada. Apa hubungannya qashar dan safar? Tak ada hubungan. Anda kalau ada fikir, apa hikmahnya apa? Tak ada. Oh tak, safar itu biasanya kalau orang safar itu penat. Lah, penat dan pentakhfifan sholat ada hubungannya. Jangan penat ditambah penat. Sholat kan penat kan 4 rakaat. Karena Anda safar, sholatnya kita diskon jadi 2. Akhirnya ada macam hubungan dalam otak kita. Memang oh ya, kalau antara penat dan diskon sholat oke. Tapi antara sholat bukan dengan qashar, dengan safar, qashar dengan sholat safar dengan sholat dengan qashar tak ada hubungannya dengan penat. Lah, apa hubungan penat dan safar? Sof tengok. Sof kata ya ta'amalul mujtahid. Jangan Anda kira kenapa macam ini, kenapa? Ada hikmah. Karena itu al-ilah alal mu'tamad indahu munasabah. Dan sekarang munasabah ini takriban abad 21 ini hampir semua kampus pusing-pusing di munasabah. Sampai saya punya tesis kalau tajuknya tak munasabah susah untuk diterima. Memang macam itu. Sekarang ada fund khusus namanya Fanul Maqasid. Fanul Maqasid. Sekarang semua kampus pusing-pusing di Maqasid. Oke. Safar itu adalah Madinah. Apa Madinah? Yudhannu fihi masyaqqah. Ketika masyaqqah ini tidak ada atau penatnya tidak ada, tak apa-apa. Penat ini namanya ma'innah, sebab hakiki. Safar ini namanya apa? Madinah. Ketika penat hakiki ini tidak ada, cukup safar. Kenapa? Karena Madinah yunazzalu manzilatal ma'innah. Sof tengok ini. Biasanya orang habis wiladah itu nifas. Maknanya al-wiladah madinatun nifas. Tapi ada beberapa orang setelah wiladah tidak ada nifas. Apakah dia wajib mandi? Iya. Kenapa? Yunazzalul madinah manzilatul ma'innah. Tempat yang biasanya ada hal tersebut diberi hukum hal tersebut, bukan tempatnya, tapi bukan hal itu, tapi tempatnya. Ini kalau Anda paham itu akan ada di qawaid fikih ratusan masail yang takharraj laha. Yunazzalul madinah manzilatul
Ma'inna. Lu Habib ini kan memang bukan anu kan, bukan ittirad, dia bukan mutarid. Dia bukan mutarid. Karena bila-bila ada orang itu bepergian tak penat. Sekarang kesini Johor tak penat, betul tak Tuan? Sudah ada flight tak penat. Tapi apakah tetap boleh kosor? Tetap. Kenapa? Walaupun penat tak ada tapi safar ada. Yunazzalul Madinah manzilatal Ma'innah. Manzilatul Ma'innah. Ya, tapi kan itu kan bukan anu Habib, bukan harus ada. Ya memang namanya fikih memang seperti itu. Dia bukan ilmu kalam wala mantik. Kalau ilmu kalam qawaid akliyah, ada satu misal tak ada masuk qawaid akliyah, tabtulul qaidah, tapi ini namanya dzunun. Kita tidak ada problem dengan semuanya. Problem kita apakah ini majority atau tak majority. Selama dia itu majority maka dia dzunun. Dan kita di fikih ini babuna babut dzunun, namanya saja Madinah. Bukan yakinna. Tapi apa? Madinah. Paham? Tak paham lagi? Oke. Al-mautu wal haidu wan nifasu wal wiladah. Maknanya al-wiladah itu fatih, maknanya wiladah itu mewajibkan mandi. Walaupun yang dilahirkan itu hanya alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Mudghah yang segumpal daging. Walaupun dagingnya itu kering macam dendeng, tetap dia wajib mandi. Wal janabatu bi khurujil maniyyi. Dan juga wajib mandi karena ada janabah. Dengan ada janabah. Apa itu janabah? Bi khurujil mani. Junub atau hadas besar itu macam-macam sebabnya. Yang pertama bi khurujil mani. Dengan keluarnya mani. Oke. Dibilang aymaniyu syakhs nafsihi walau dhannan ka'an kharaja minha maniyur rajul ba'dal ghusl min jima'in qadat syahwatu habidan wa ala dhanhina idin ikhtilatu maniha bi manihi. Jadi maknanya kalau maknanya khurujul mani, maninya dia sendiri bukan maninya orang lain. Macam mana maninya orang lain? Fatih belum tahu karena belum nikah. Hah? Udah bagi tahu. Apa yang saya bagi tahu itu? wanita itu. So di Hadramut itu wanita kecil pun menikah. Di Hadramut itu ada beberapa case wanita itu menikah umur 14 tahun. Jadi dia masih belum balik lagi tapi sudah menikah. Bila-bila kalau dalam hubungan jima itu bila dua-duanya itu balik atau salah satunya saja yang balik. Biasanya laki-laki yang balik, perempuan masih belum balik. Oke. Kalau perempuan ini masih belum balik, biasanya dia tak keluar mani. Kalau dia tak keluar mani, yang sedap hanya laki-lakinya saja. Oke. Tapi perempuan ini tetap wajib mandi, bukan karena keluar mani, tapi karena ada kemaluannya laki-laki masuk ke perempuan. Oke. Akhirnya perempuan ini mandi, tengah-tengah mandi keluar mani. Itu mani siapa? Apakah mani suaminya atau mani dia? Para ulama mengatakan selama dia masih belum balik, maka itu mani suaminya. Tapi kalau dia sudah balik, yang keluar itu biasanya mani dia dan mani suaminya keluar. Maknanya kalau itu mani dia dan mani suaminya, dia wajib ulangi mandi lagi. Tapi kalau itu mani suaminya, dia tak wajib mandi, dia hanya wajib bersihkan kemaluan saja. Macam itu. Oke, tahu dari mana itu adalah mani? Tahu dari mana itu adalah mani? Wa yu'rafu bitadafuqihi. Tahu itu mani adalah tadafuk. Tadafuk ini maknanya dia bukan memacu. Subdat kencing ya. Kencing itu cur terus.
Man itu tak macam cur, macam itu tak cerut, cerut macam itu. Memang berbeza dengan kencing. Itu namanya tadafuk. Itu namanya apa? Tadafuk. Tadafuk. Wa yu'rafu bitadafukihi ay khurujihi syai'an fa syai'an. Dia tak macam kencing. Kencing itu strict saja orang nak kencing, tapi mani tak macam itu. Aulad datin bi khurujihi. Atau kalau ketika keluar itu apa? Sedap. Sedap. Fatih jangan sedap tuh macam mana, sedap tuh. Dulu kita ketika belajar ini dengan Syekh Pak Udon, jangan terpikir sedap tuh macam mana. Sekarang sedap tuh belajar katanya. Macam mana sedap belajar macam ini saja. Itu. Jangan pikir sedap tuh macam mana, sedap tuh macam mana. Masih sedap macam makan nasi lemak. Sudah. Jadi Anda kalau nak tengok sedap makan nasi lemak, sedap sudah itu. Aulad zatin bihuru Ji. bihurujihi aurihi ajinin rotban, atau setelah caranya keluar, rasanya keluar, sekarang ulama mengatakan dengan baunya. Bau mani kalau dia itu masih rotban itu masih basah, dia belum kering, baunya macam rihi ajin. Lo tak, dia bukan tepung, Suf. Dia bukan tepung. Bukan tepung basah. Anta tak pernah tengok orang-orang Hadramut bikin roti ya. Tak pernah. Beza apa? Anta kalau tengok tepung sekarang tak ada baunya macam mani, tak ada. Itu tepungnya orang Hadramut kalau nak bikin roti. Mereka apa? Uli. Dia panggil uli. Uli. Roti gandum. Karena itu kan Suf tengok. Aurihi ajini burin. Bukan ajini tohinin, bukan itu. Ya ajini burin. Ajin itu bukan tepung, Suf. Ajin itu apa dibilangnya? Orang Sumatera. Kalau orang Indonesia cakapnya adonan. Adonan. Adonan tepung. Adonan dia bukan tepung. Bukan dari tepung lah. Bukan dari tepung. Adonan itu lafdun am dia itu. Tepung itu hanya koin untuk apa? Adonan. Koin untuk adonan. Dia adonan gandum. Gandum. Dia bukan tepung, gandum. Dia bukan tepung. So Anda tengok mani Anda dan Anda beli tepung sekarang. Ada kan banyak kan tepung Rose Brand itu. Coba lu, bentar Anda coba, Anda letak air, Anda bau, tak macam bau mani. Tak macam bau mani, wallahu alam. Atau mungkin hidung saya problem, tapi saya bau tak macam bau mani. Ada yang mas special punya gandum. Gandum berbeza. Ketika dia itu macam adonan gandum. Orang nak bikin roti gandum, Anda belum pernah ya makan roti Hadramut ya? Coba tengok di sini. Saya nak coba di Qasr Balqis itu. Mestinya ada. Jadi orang Hadramut itu punya roti khusus. Namanya haif. Apa namanya? Haif. Dia macam ini, gandum saja. Tebal. Itu kalau Anda makan setengah kenyang Anda makan setengah. Memang pure roti ya. Dia pure roti. Saya dulu suka itu. Tapi muskilahnya itu tak ada kecuali di Hadramut. Itu kalau lagi sedang panas, sedap. Tapi kalau sudah dingin, naudzubillah. Anjing kalau dilempar itu mati. Bayangkan segini keras, benar kena. Itu gandum sangat, benar benar gandum. Jadi Anda makan itu kenyangnya lama. Anda makan itu pagi, lapar lagi sore. Itu untuk regime itu diet oke. Orang Hadramut besar gini, makan dua. Saya setengah saja. Orang makan pagi, tengah hari, malam sama. Apa? Semua makan. Tak, itu hanya untuk pagi biasanya. Kalau Syekh Pak Udon cakap, gandum 2 kilo gandum itu yang besar itu bisa untuk 10 atau 12 roti. Bayangkan gandum 2 kilo untuk 12 roti atau 10 itu mas 10 roti. Maknanya satu roti 2 on gandum. Anda tahu beras yang di bawah gandum
Itu 1 kilo, saya tak tahu orang Malaysia macam mana. Orang Indonesia 1 kilo itu untuk 9 atau 10 orang. Kalau anak buat apa? Jamuan. Buat jamuan, 1 kilo itu 10 atau 9 orang. Ya. Lebih kurang. Orang Hadramut itu makan 2. Maknanya makan setengah kilo gandum 1 hari. Perempuan, istri itu 1 hari dia, sila. 1 hari dia diberi mudan. Mudan itu sekitar 1 kilo lebih. Dua copak. Hah? Copak. Kalau bahasa itu copak. Mudan. Mudan itu yang kaya. Bayangkan, mudan itu berarti 1 hari dia disuruh makan 1 kilo gandum. Hah? Tapi orang Yaman tak besar-besar. Besar. 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 Suf tengok. Suf nikmatul Islam. Istri itu wajib kita beli istri 1 hari 1 kilo gandum. Maknanya, ayo makan 1 kilo gandum ini, makan kan? Macam mana? Anda kuat makan 1 hari 1 kilo nasi? Tak akan kuat, itu porsi 10 orang. Anda 1 hari bisa makan setengah kilo, itu sumo. Maknanya Anda kalau beli yang itu yang 5 kilo yang besar itu 5 hari habis. 5 hari habis. Benar macam itu. 5 hari habis. Tengok. Saya enggak tahu Allah ya, dia sering cakap pasal-pasal hal-hal latok seperti ini. Seperti ini. Hal-hal harian punya ini. Hal-hal harian. Rehi ajinin rotban. Kalau dia itu sedang Lembab, basah. basah, maka baunya macam Adonan gandum. adonan gandum. Oke. Au bayadi baitin jafan. Kalau sudah kering mani itu, baunya macam putih telur. Baunya bukan macam telur, tapi khusus putihnya. Putihnya saja. Tiga kering. Atau dibilang aurihi ajinin burrin au tol'i nakhlin hala qaulihi rabban. Anda tak pernah tahu tol'i nakhlin ya? Hah? Nakhl bukan korma, Suf. Dia pohon korma. Jangan cakap korma, pohon korma. Jangan Anda saya nak beli nakhl, Anda diberi pohonnya. Bukan apa? Buahnya. Bukan buahnya, diberi pokoknya Anda. Nakhl itu pokok korma. Tolak ini Suf tengok ya. Kurma itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nanti di yang laki-laki itu ada macam orang Indonesia cakapnya ontong. Jantung. Ada jantung. Lah jantung itu jadi kayak serbuk, ketika ada angin, serbuk ini akan datang ke perempuan. Itu yang buat perempuan itu apa? Berbuah. Berbuah. Oke. Jantung itu nanti beberapa orang potong, ditumbuk, dihaluskan, itu bisa untuk mengentalkan mani. Karena itu kan baunya macam itu dijual mahal, Suf. Oh, makan. Hah? Dimakan. Biasanya ada kalau di Hadramut itu serbuk, dia serbuk. Anda makan dengan madu. Madunya itu Sidir. bukan sidir, ada lagi madu yang Asal Maliki. bugoyah gitu. Yang paling mahal itu. Bugoyah. Madu bugoyah. Bugoyah yang paling mahal itu 1 kilonya $100. Mahal itu, mahal. Dengan madu bugoyah diletak apa? Bubuk tol'in nahli itu dimakan. Itu boleh untuk mengentalkan mani. Mani itu kalau kental, Anda cepat punya anak. Karena itu kan ada hubungannya. Kenapa tol'in nahlin itu baunya Macam ada kawan-kawan saya berbisnis ini. berbisnis tolak nakal dibilang, tolak nakal. kaya dia. Nah, oke lah. Ini jantung. Hah? Jantung ni. Iya.
Dia ketika kering ke basah? Apa? Dia basah. Basah. Apanya? Baunya. Suf, Seperti yang mandi. basah itu maninya. Ah, iya. Baunya macam tolak nakal. So begitu pula di dalam kering ini, yang kering maninya, bukan putih telurnya. Sufin tabik, Sofa. Paham. Dulu ada yang paham seperti itu. Baunya macam putih telur yang kering, bukan itu. Nah, ketika kering baunya seperti. Ayolah. Jadi kering ini sifatun lil mani. Jafan ini halun lil mani. Walaysa halan Telur. libaya dibaidin. Suf, orang boleh tersilap paham, Suf, Ustaz Hazim. Kita silap paham, Suf. Oke. Terus tiba-tiba saya ini tahayyar ini keluar sesuatu daripada kemaluan, tapi saya risau, saya confused, ini mani atau tak mani. Tahayyar. Walau tasyahhiyan. Anda boleh memilih. Mungkin madi, mungkin mani. Anda boleh pilih madi. Kalau pilih madi maknanya ini najis, Anda kena wudu. Kalau ini mani maknanya ini suci, Anda kena mani. Terserah Anda nak pilih yang mana. Itu kalau Anda tahayyar. Bingung. Begitu pula janabah itu terjadi dengan cara wabi ila jil hasyafati au qadriha fi farjin walau duburan. Suf, tengok. Begitu pula terjadinya janabah itu dengan cara ilajul hasyafah, memasukkan bukan zakar, Suf, hasyafah. Hasyafah ini kepalanya saja. Kalau ini Anda tahu kepala Anda. Kepalanya saja, dibilang helmetnya saja. Helmetnya saja masuk cukup, tak harus semua. Bi ilajil hasyafati au qadriha. Oh Habib, naudzubillah, saya punya hasyafah terpotong. Macam mana boleh terpotong? Iya, ketika sunat, ketika khitan. Kemudian terlebih. Loh, ada, Sof, ada. Di Indonesia ada case macam itu. Jadi orang kecil sunat terlebih terpotong sikit, apa namanya? Kepalanya. Nauzubillah, Itu dendam naudzubillah. sampai mati tu. Aduh, ya Allah. Kalau ini terpotong, maka qadruha. Kira-kira kalau masih ada sampai mana? Oh, sampai sini, ya sudah. Wa bi ilajil hasyafati au qadriha min maktu'iha. Sof. Qadriha min maktu'iha fi farjin. Di dalam farjin ini bukan maknanya, maaf, vagina, bukan itu maknanya. Farjin ini segala sesuatu yang berlubang, yakni kemaluan yang berlubang, walaupun itu dubur, walaupun itu hewan. Coba tengok, masuk ke farjinya hewan, adakah macam? Ada. Saya tengok beberapa tahun yang lalu ada orang Afrika ditangkap karena memperkosa kambing tetangga. Tetangga. Memperkosa kambing Tetangga. Ada kan Anda tengok itu? Tengok berita ada diperkosa, ditangkap karena memperkosa kambing tetangga pula. Tapi Habib, apakah dia wajib dirajam? Itu permasalahan beza lagi. Karena rajam atau tak rajam itu bukan hubungannya dengan masuk farji atau tak masuk farji, bukan itu hubungannya. Ada kuyut-kuyut yang lain, ada kuyut-kuyut yang ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan rajam atau tak rajam. Akan tetapi khusus untuk junub atau tak junub itu masuk ke dubur, ke farj. Karena cakapnya farjin. Kata-kata farjin ini dia tuh nakirah. Nakirah ini maknanya mutlakul farj. Mutlakul farj. Apa itu makna farj? Lubang. Karena itu kalau ada di soft, ada yang berlubang dibilang furja. Apa? Furja. Furja itu ruang kosong. Tengok. Ruang kosong. Itu dibilang farji karena ada ruang kosongnya. Cepat-cepat menikah, Fatih, jangan. Kalau cakap dengan ayah ya. Oh ya, ayah tuan.
Walau fi farjin. Kata-kata farjin ini mutlakul farj. Dia bukan farjin muayyan, tapi mutlakul farj. Karena itu dengan kata-katanya dengan apa? Dengan nakirah. Dia bukan dengan ma'rifat. Karena nakirah ini ya dulu ala mutlakil mahi. Ya dulu ala mutlakil mahi ya. Walau dubur, walaupun itu dubur. Macam mana dubur ya kalau ada orang homoseksual? Kalau dia masukkan ke dubur pasangannya, dia wajib? Ya haram loh, iya haram. Walaupun haram, tapi dia tetap wajib mandi. Au farji mayyitin. Oh, ada orang menyetubuhi mayit. Ya. Mungkin kalau orang tak punya uang untuk menikah, dia menyetubuhi mayit. Subhanallah. Na'udzubillah. Au bahimatin. Au bahimatin. Begitu pula dia menyetubuhi apa? Haywan. Wa ru'yatul maniyyi fi thawbihi aw firashin la yanamu fihi ghairu. Begitu pula di antara hal yang mewajibkan wudu adalah Anda tengok mani di tilam Anda. Anda tak kerasa itu ada keluar mani, tapi Anda tengok mani di tilam Anda. Lah, tilam Anda itu tidak ada yang tidur kecuali Anda di situ. Terus di maninya siapa? Maninya siapa itu? Jin. Maninya jin enggak? Nah, selama Anda tidur di tilam dan tilam itu tidak ada yang tidur kecuali Anda dan Anda tengok mani di situ, maknanya itu mani Anda. Kalau itu mani Anda, walau bidon, Anda wajib mandi. Atau fitaubihi, tengok. Dan ini baju ini, sarung ini tidak ada yang pakai kecuali saya. Maknanya saya wajib mandi. Wa yahrumu. Terus bila Habib? Saya tak tahu, saya baru tahu mungkin hari ini. Saya tak tahu ini mani bila. Ini mani bila? Mungkin bulan lalu. Mungkin saya tak tahu. Kalau bulan lalu maknanya selama ini saya sholat dalam keadaan junub. Kita nisbatkan kemana? Ke tidur yang paling akhir. Tidur yang paling akhir. Saya tidur yang paling akhir bila? Oh, saya tidur yang paling akhir 10 jam yang lalu. 10 jam yang lalu itu berapa sholat? Anda kena wajib qadha tidur yang paling akhir itu. Karena nanti di qawaid fikih ada kaidah yang mengatakan yunsabu hadithin ila aqrabi zamanin mungkinin huduthu. Kullu hadithin yunsabu ila aqrabi zamanin mungkinin huduthu. Setiap perbuatan itu kalau Anda tak tahu akan dinisbatkan ke zaman yang paling dekat hudusnya. Itu di antara qawaid apa? Fikih ya. Di antara qawaid fikih ya. Oke, wa yahrumu bil jinabah ma yahrumu bil hadas. Ya, ma yahrumu bil hadas ada kan? Sholawat, tawaf, masul mushaf wa hamluhu, sama di dalam jenabah pun juga 4 hal ini diharamkan. Ditambahi 1 hal, ditambahi 2 hal. Apa yang pertama? Wa mukthun fil masjid wa taraddudu fihi. Begitu pula ditambahi yang haram untuk orang-orang yang junub adalah Anda berdiam diri di masjid di atas kadar subhanallah. Subhanallah berapa detik? Berapa second? 2 detik. Maknanya kalau Anda berdiam diri di masjid di atas 2 detik, Anda melakukan sebuah keharaman. Atau taraddudun, Anda tidak berdiam diri, tapi Anda masuk ke masjid, kemudian Anda masuk dari pintu dan keluar dari pintu yang sama. Itu namanya apa? Taraddud. Berbeza dengan murur. Murur itu masuk dari pintu, keluar dari pintu yang lain. Masuk dari situ, keluar dari situ. Itu namanya murur. Itu dulu saya pernah tengok di mana? Di UIA kan besar. Saya bila-bila tersesat, saya masuk UIA, masuk masjid UIA dari pintu, keluar dari pintu yang lain. Untuk shortcut saja, Sof, tengok. Kalau Anda junub dan Anda ingin shortcut, tak apa-apa, Sof. Kenapa macam itu Habib? Allah cakap illa abinu sabilin. Kalau sudah Allah cakap, tak ada yang boleh cakap lagi. Berbeza dengan al-muqth fil masjid. Berbeza dengan al-muqth fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Kalau Anda berdiam diri di masjid, Anda haram.
Wa qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah. Begitu pula yang haram dilakukan oleh orang-orang yang junub itu adalah membaca Al-Qur'an dengan maksud membaca Al-Qur'an. Berbeza kalau Anda tidak bermaksud membaca Al-Qur'an, seperti bermaksud untuk berzikir. Macam mana? Iya, karena Anda berzikir atau membaca doa naik kereta. Apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan bukan hanya Al-Qur'an, juga digunakan untuk di doa juga. Anda nak membaca Al-Quran, nak membaca wirid, membaca hizib, itu kan Anda membaca, Anda niatnya membaca wirid, bukan membaca Al-Quran. Cuma di antara wirid itu ada Al-Qurannya. Dibilang fa'in lam yaksudha bi an qasada nahwa dzikrihi aw mawaidihi aw qasasihi awit tahaffud awit tahassun tahassun. Ada orang qasada tahaffud, baca ayat kursi bukan karena membaca Al-Qur'an, hanya untuk melindungi diri, itu tak apa. Begitu pula disyaratkan membaca Al-Qur'an itu harus dikatakan dia itu membaca, harus pertama dikatakan dia itu membaca kalau terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah dia bermaksud membaca Al-Qur'an. Yang kedua, harus bacaan Al-Qur'an itu tak wajib. Tak wajib. Kalau baca Al-Qur'an itu wajib, dia tak haram. Macam mana ya? Kalau ada orang junub, dia mandi, tak ada air. Tak ada air, nak tayamum tak ada debu. Akhirnya dia sholat fakidut tahuren. Ketika fakidut tahuren, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah bukan sesuatu yang sunnah, tapi sesuatu yang wajib. Maknanya dia walaupun junub, dia boleh membaca Quran tapi yang wajib saja. Tapi kalau dia membaca salam walak dolin amin bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad, tak boleh. Haram. Kenapa? Karena surat-surat pendek bukan sesuatu yang wajib. Kemudian harus membacanya itu dengan lafaz, bihaisu yasma'uhu huwa binafsihi. Yasma'uhu huwa binafsihi haitsu la arid fala tahrumu bil qalb wal hamas. Maka membaca Al-Qur'an di dalam hati atau selama tidak ada lafaz yang dia boleh dengar, tidak apa-apa. Karena Anda hanya itu tidak dikatakan membaca, tapi dibilang jumpa jambi. Orang Malaysia cakapnya komat kamit saja. Membaca itu harus keluar lafaz yang jelas sekiranya kita boleh dengar. Kalau tak dengar maknanya Anda tak membaca. Kalau tak membaca maknanya itu tak haram. Karena yang haram untuk orang junub membaca Al-Quran. Kalau Anda tak membaca tak haram. Begitu pula harus muslim mukallaf. Yang membaca Al-Quran dalam keadaan junub harus orang muslim, dan dia mukallaf. Maknanya orang kafir tak haram. Dan keluar daripada Quran itu Taurat. Oh, saya junub, saya nak membaca Taurat, saya nak membaca Injil. Boleh tak? Boleh saja. Karena harus qiraatul Quran. Qiraah ada syaratnya dan harus dia membaca Al-Quran. Saya nak membaca Naruto, boleh tak? Boleh. Kalau Anda dalam keadaan junub. Ada yang nak tanya pasal ini? Handphone, handphone. Membaca Al-Quran di handphone. Tapi tak boleh. Kita tak tak cakap tak apa, kita baca dalam hati tapi melihat. Tak apa-apa. Ada khilaf orang-orang itu, kalau ada Al-Quran di handphone boleh tak kita bawa? Ini pendapat yang saya kira pendapat para ulama mu'asirin akan cakap boleh. Boleh. Membaca ketika sama harus membaca Al-Quran Tuhan sini. Anda kalau tengok handphone macam ini terus itu bukan dikatakan membaca, itu hanya komat kamit saja. Membaca itu harus ada lafaz yang jelas dan kita boleh dan kita boleh paham. Itulah guru perempuan tahfiz. Ada beberapa fatwa mengatakan diperbolehkan selama dia guru perempuan, apa-apa. Dulu ada orang dari Habasyah, fatwa Maliki diperbolehkan guru perempuan untuk mengajar Quran dalam keadaan haid. Karena kalau guru itu tak mengajar, pelik juga kita nanti. Bila anak kita boleh
Habis. Hatam Al-Quran. Pertanyaan lagi? Kalau tak ada kita break dulu sekejap. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.